Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana qulubana wa alimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para sadidah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syukur dengan hati kita, mengakui tentang segala nikmat datang dari Allah taala, syukur dengan lisan kita dengan memperbanyak hamdalah syukur secara lisan dengan zikir-zikir. Kemudian syukur dalam bentuk aplikasi anggota badan kita, yaitu dalam bentuk ketaatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diridhoi Allah taala, diterima dan dicatat sebagai amal soleh, memperberat timbangan amal kebaikan kita semuanya. Para asatidzah rahimakumullah, sebagai evaluasi untuk kita semuanya, kita sebagai seorang muslim mengklaim dan mengaku bahwasannya kita ini adalah mudah-mudahan ya, termasuk di antara hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan juga pada saat yang sama kita wajib untuk cinta kepada Allah. Amin. Cinta pada Allah Ta'ala ini bukan semata-mata klaim ataupun ucapan di lidah ataupun di lisan saja, tetapi harus dibuktikan dalam bentuk amal-amal yang nyata. Ada bukti-bukti yang nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita ini. Maka pada kesempatan ini ada muhasabah evaluasi sejauh mana kadar keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tidak ada pada 4 waktu atau 4 kesempatan, 4 momentum. Bagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahwasanya beliau pernah menyampaikan nasihat kepada kita, ada 4 tempat atau 4 waktu menunjukkan kadar keterikatan dan cinta manusia, cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika hendak tidur. Yang kedua ketika terbangun dari tidur. Yang ketiga adalah ketika sholat. Dan yang keempat ketika dalam kesulitan. Inilah tempat yang paling memungkinkan kita untuk menjadi ukuran ya. Jadi maksudnya adalah ini minimal lah gitu ya. Paling tidak di tempat-tempat ini, yaitu pada saat kita hendak tidur, pada saat kita terbangun dari tidur, ketika kita sholat, dan ketika dalam keadaan mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan. Yang pertama adalah pada saat kita hendak tidur. Maka saat itu seseorang lepas dari segala kesibukan dan hati cenderung pada apa yang dia cintai. Ia tidak tidur kecuali dalam keadaan zikir, mengingat yang ia cintai dan mengisi hati dengannya. Allah Ta'ala memberikan
firman-Nya atau menyampaikan firman-Nya kepada kita di surat Az-Zumar ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Jadi ini kita disampaikan di dalam ayat ini ada dua macam kematian. Kematian yang pertama adalah memang betul-betul kematian yang tidak dikembalikan nyawa kepada kita, yaitu kematian sesungguhnya. Sementara kematian yang lainnya adalah kematian pada saat kita tidur. Jadi pada saat kita mati yang sesungguhnya, nyawanya ditahan, ya, tidak dikembalikan ke jasad manusia, tetapi pada saat orang ini dalam kondisi tidur dan dia masih diberikan kehidupan, maka nyawanya dikembalikan. Jadi sebenarnya ini sebuah nasihat yang penting dan sekaligus ini menjadi semacam i'jaz ilmi ataupun pemujizatan keilmuan di dalam Al-Quran yang sebagai penjelas ya dari ayat ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas bahwa dalam tubuh manusia itu ada jiwa dan roh yang hubungannya seperti sinar matahari dengan terangnya bumi. Akal dan jiwa dapat berpikir dan menentukan pilihan, sedang rohnya yang menyebabkan ia dapat hidup dan bergerak. Kedua-duanya dimatikan ketika tiba ajalnya, ketika kematian yang sesungguhnya. Dan dimatikan jiwanya saja ketika ia tidur, sedang rohnya tetap masih ada. Inilah penjelasan ya dari Abdullah bin Abbas, sehingga orang tidur ini rufi al-qalam ya, dia tidak dikenai hukuman taklif melakukan atau mengatakan apapun, jiwanya sama dengan orang yang mati sesungguhnya. Nah, tetapi rohnya masih ada. Nah, kalau dia betul-betul mati, maka ditahan Allah Ta'ala. Kalau dia masih hidup, berarti dikembalikan, masih bangun kembali ya. Seorang profesor yang bernama Profesor Arthur Allison, seorang kepala Departemen Teknik Listrik dan Elektronik di Universitas London, Inggris, tiba-tiba mengejutkan publik. Betapa tidak, beliau ini mantap untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alasannya sungguh membuat bulu kuduk berdiri bagi siapa saja yang mendengarnya. Beliau masuk Islam lantaran meneliti tidur manusia serta mendalami Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 di atas. Jadi inilah mukjizat ilmiah Al-Quran, bahwasanya Rasulullah SAW bukan seorang ahli dalam bidang seperti ini, bukanlah profesor doktor yang sebagaimana beliau ini ya, tetapi menyampaikan kalimat yang sudah lama, maksudnya penemuan yang seperti itu, sebuah informasi, dalil, bukti-bukti qauliyah seperti ini, dan akhirnya dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Ada merupakan ayat qauliyah yang dibuktikan oleh ayat kauniyah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan buatan manusia.
bukan dari makhluk, tapi Al-Quran itu adalah firman Allah dari pencipta alam raya ini, karena yang maha tahu dengan apa yang terjadi pada makhluk ini. Maka itulah yang menjadikan profesor ini masuk Islam dan terbuka hatinya. Dan seperti itu pula yang harusnya dimiliki oleh siapapun yang mentadaburi Al-Quran, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, ini perintah kepada kita semuanya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, menghafalnya, dan mentadaburi makna-maknanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang mendapatkan peringatan dari Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah beberapa sunnah yang sepertinya ini hal biasa atau hal sepele, ya. Tetapi insya Allah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala mudah melakukannya. Tetapi bagi yang sulit dan itu menjadi kebiasaan ataupun sesuatu yang dia sepelekan, ya, maka tidak mudah untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah ini. Yaitu bagaimana kita berusaha, ya, untuk istiqomah sunnah-sunnah atau adab-adab sebelum tidur ini kita lakukan. Yang pertama adalah dengan berwudu. Wudu untuk tidur ini sunnah yang dianjurkan. Karena apabila kita berwudu, kita dalam keadaan bersih, pada saat tidur insya Allah malaikat akan mendoakan kita, akan memohonkan ampun untuk kita sampai pagi harinya itu. Yang kedua adalah dengan membersihkan tempat tidur, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Itu riwayat Bukhari Muslim dan lainnya. Pada saat pagi kita bangun, kita tinggalkan tempat tidur, kemudian kita mau tidur lagi, itu kita nggak tahu. Bisa jadi ada makhluk gaib yang menempati tempat tidur kita. Maka dengan wasilah kita bersihkan, bisa dengan potongan kain, bisa dengan sapu, bisa dengan alat yang lainnya. Dan tidak lupa kita mengatakan bismillah, bismillah. Nah, kita membaca bismillah, insya Allah akan bersih, terhindar dari tempat tidur kita yang kita kosongkan seharian tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan membaca ayat kursi. Sebagaimana hadits panjang cerita dari Abu Hurairah yang pernah disuruh Rasulullah untuk menjaga semacam gandum pada malam-malam itu. Nah, ternyata ada pencuri. Nah, pencuri yang sosoknya seperti manusia mencuri, kemudian ya ditangkap dan minta dilepaskan lagi. Malam yang kedua sama, ditangkap, minta dilepaskan. Malam yang ketiga ditangkap, dia minta dilepaskan tapi nanti dulu. Tapi dia memberikan negosiasi, wahai Hurairah, maukah kamu aku ajarkan begini begitu, yang penting ya. Apa ya, yang diisinya adalah maksudnya kalau seandainya kamu mau tidur kemudian membaca ayat kursi, maka tidak akan diganggu selama tidur itu oleh makhluk jin dan lain-lain. Kemudian dilepaskanlah. Nah, pada pagi harinya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, diadukan begini begitu, maka kata Rasulullah, dia sadaqah, ya, dia benar walaupun dia itu tukang bohong. Nah, iblis itu adalah jelmaan dari iblis, menyamar sebagai manusia, benar apa yang dikatakan walaupun sebenarnya dia sering berbohong. Ini salah satu informasinya adalah tentang fadilah kita membaca ayat kursi sebelum kita memejamkan mata sebelum tidur, ya. Kemudian yang keempat yaitu dengan meniup telapak tangan, kemudian juga sekaligus membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kita usapkan kepada kepala, badan dan jiwa dan wajah, ya.
disunahkan 3 kali. Nah, kemudian dilanjutkan yang ketujuh adalah berzikir. Berzikir apapun, kalau bisa kita bersolawat misalnya, sebagaimana yang dulu pernah saya ceritakan ada orang yang husnul khotimah, tidak dimakan jasadnya di alam kubur, dikarenakan istiqomah, sholawat 1000 kali sebelum tidur, bisa juga dengan beristighfar, bisa juga, oh ya ini ada tambahan yaitu Al-Kafirun ya. Barang siapa yang membaca Al-Kafirun sebelum tidur, maka dia tercatat terbebas dari kemunafikan. Nah, kemudian juga dengan zikir-zikir Asmaul Husna yang lainnya. Yang kedelapan, posisi tidur miring ke kanan. Hendaknya kepala di utara, posisi menghadap ke arah kanan. Apabila terlentang, maka kaki kanan di atas kaki kirinya. Dan juga membaca doa yang sudah kita hafal disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, Bismika Allahumma ahya wa amut bisa, ataupun Bismika Allahumma amut wa ahya juga bisa, juga dengan doa-doa yang lainnya. Jadi intinya kita pasrahkan jiwa kita pada saat sebelum tidur ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai indikator keterikatan kita dengan Allah Ta'ala atau cinta kita kepada Allah adalah ketika kita terbangun dari tidur. Saat itu yang pertama hadir dalam hatinya adalah ingat kekasih yang dicintai. Saat bangun dan rohnya kembali, hadir pula zikir sang kekasih yang hilang saat terlelap tidur. Di antara adab dan sunnah pada saat bangun tidur adalah yang pertama membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada kata yang telah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tidur itu adalah semacam kematian ya. Sama mirip dengan yang tadi pada saat kita mau tidur. Kemudian yang kedua adalah mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun tangan. Yang riwayat Muslim. Salah satu adab bangun tidur adalah membaca ayat 190 sampai 200 ya, akhir surah Ali Imran ini, mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Berarti konsekuensinya ini disunahkan untuk kita hafal ya, supaya membacanya tidak perlu dengan membaca mushaf ya, tapi kita hafalan. Sebagaimana Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya Maimunah, fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi tsumma qara'a al-ashral ayat al-khawatim min surah Ali Imran. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Ada riwayat beliau sambil menengadahkan wajahnya ke langit atau ke atas. Yang ketiga adalah bersiwak, bisa juga dengan sikat gigi ya, membersihkan mulut kita. Yang keempat beristinsar, mengeluarkan atau menyemburkan air dari hidung sesudah menghirupnya. Yang kelima mencuci kedua tangan 3 kali ya. Kemudian yang keenam berwudu, dan berikutnya sholat. 3, 4, 5 ini satu rangkaian. Dilanjutkan dengan keenam berwudu dan berikutnya sholat. Ini menunjukkan himmah, orientasi seseorang ini adalah lillah. Bangun tidurnya yang diingat adalah ibadah. Bangun tidurnya yang diingatnya adalah akhirat, bukan dunia ya. Tapi yang diingat pada saat bangun itu adalah Allah Ta'ala, kekasihnya, dan juga akhirat yang menjadi tempat kembalinya nanti. Itu. Ini yang bisa kita lakukan sebagai bentuk indikator kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Berikutnya yang ketiga adalah ketika sholat. Saat itu kondisi imannya diuji ya. Ukuran imannya ditimbang. Seberapa kedekatannya dengan Allah. Dan
bagian dirinya dari Allah Ta'ala. Karena sholat adalah ibadah yang agung dalam Islam. Sholat adalah tiang agama, pembeda antara iman dan kufur. Al-ahdu bainana wa bainakum as-sholah. Perjanjian antara kita dengan kalian kata Rasul adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja mengingkari kewajiban sholat, maka dia menjadi kafir. Sholat juga adalah amalan yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Maka asalnya sholat itu semestinya dikerjakan dengan tumakninah, dengan tenang. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang sholatnya terlalu cepat sehingga tidak tumakninah. Beliau SAW bersabda, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min sholatihi. Pencuri yang paling bejat adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri di sholatnya itu? Nah, maka beliau menjawab, qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya tidak tumakninah. Tidak sempurna gerakannya, terburu-buru. Maka ini disebut orang yang mencuri di dalam sholatnya. Kenapa hatiku tak mau berlama-lama menikmati sholat? Sebagai evaluasi ya, muhasabah kita semuanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, seseorang yang hatinya kosong dari mengingat Allah dan akhirat akan diuji dengan kecintaan terhadap dunia. Perkara yang paling berat baginya adalah sholat. Yang paling ia benci adalah berlama-lama di dalam sholat. Jadi kadang-kadang kita sampai lupa rakaatnya, atau barangkali lupa bacaannya, lupa ini, lupa itu, dan sebagainya ya, Masya Allah ya. Dan inginnya cepat selesai, padahal setelah salam juga tidak ada kesibukan yang membuat kita terburu-buru ya. Tapi ini biasanya menjadi kebiasaan saja. Jadi inilah ya peringatan muhasabah untuk kita semuanya. Yang keempat adalah ketika dalam kesulitan. Jadi indikator keterikatan hamba, kecintaan hamba kepada Allah adalah ketika diberikan ujian, diberikan musibah, dan juga dalam keadaan sulit. Saat itu hati hanya mengingat sesuatu yang paling disenangi dan hanya menuju kepada yang paling dicintai. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhaisidi, beliau memberikan nasihat pada kita, ketika Anda memiliki kebutuhan, ketika Anda mendapatkan musibah, betapa indah jika Dia yang Maha Memberi adalah Dia yang pertama Anda minta, bukan Dia yang terakhir terpikirkan oleh Anda. Jadi biasanya karena kepanikan pada saat kita mendapat musibah, yang kita mintai tolong, yang kita curhati atau yang kita lapori itu orang-orang sekitar kita yang terdekat dengan kita. Padahal di sini kalau kita renungkan, musibah itu yang memberi adalah Allah. Ma'asabaka ataupun ayat yang lainnya ya. Jadi tidak ada satu musibah pun yang terjadi pada diri kita atau pada bumi ini kecuali Allah saja. Illa fi kitabin min qabli an nabra'a, sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz sana. Maka kita memohonnya, yang kita ingat itu harusnya adalah zat yang menurunkan takdir itu pada kita. Ada lagi nasihat, sesungguhnya keteguhan dan kekuatan hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah memutuskan untuk mengikatkan hati mereka dengan Allah. Bagaimana dalam hadis, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengingatmu di kala engkau susah. Pada saat kita dalam kondisi mendapatkan nikmat, kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah,
ingat pada Allah, tidak gurur ya, tidak tertipu oleh nikmat itu, maka insya Allah kita akan diberikan pertolongan Allah Ta'ala pada saat kita membutuhkannya. Pada saat kita memang ingin pertolongan, maka ditolong. Tapi kebalikannya, kalau kita lupakan Allah, maka ya Allah akan menjauh dari kita. Nah, inilah peringatan bagi kita semuanya ya. Ada 4 momentum, 4 waktu yang menjadi pelajaran. Apakah kita betul-betul cinta pada Allah, kita terikat dengan Allah. Ukurannya adalah pada saat kita sebelum tidur, yang kedua saat bangun tidur, yang ketiga dalam kondisi sholat, dan yang keempat ini adalah dalam kondisi kita mendapatkan kesulitan. Dan ini ada doa ya, supaya menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan ya. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmulah yang selalu aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, maka janganlah engkau tinggalkan aku, engkau serahkan urusan kepadaku, aku tanggung sendiri, walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaguslah, perbaikilah urusanku semuanya. La ilaha illa anta. Saya kita baca ya, untuk mendapatkan bantuan ataupun pertolongan dari Allah Ta'ala pada saat kita mendapatkan kesulitan. Kemudian ada juga doa ya, yang bisa kita baca pada saat mendapat musibah dengan mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibahku ini, dan berilah ganti untukku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Doa ini pernah diajarkan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Salamah, kepada istrinya Ummu Salamah pada saat malam-malam ya, beliau pulang dari majelis taklimnya Rasulullah, mengajarkan doa ini, mentransfer ilmunya kepada istrinya sampai istrinya hafal ya, karena pendek. Nah, tidak berapa lama kemudian Ummu Salamah diuji dengan wafat suami tercintanya. Maka betapa sedihnya beliau. Tetapi ingatlah dengan doa ini, dibaca dengan keyakinan pada Allah Ta'ala, maka tidak berapa lama setelah masa iddahnya selesai, Allah mengabulkan doa Ummu Salamah ini, yaitu dengan datangnya Rasulullah melamar Ummu Salamah menjadi istrinya ya. Jadi langsung di sini, wa akhlif li khairan minha, berilah kepadaku lebih baik daripada musibah yang aku dapatkan tadi. Tentunya suaminya wafat itu suatu musibah, tetapi Allah menggantinya dengan suami yang lain yang jauh lebih baik, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apapun musibah yang kita dapatkan, sekecil apapun, maka bisa kita baca doa ini sebagai bentuk keimanan ya, atau mahabbah kita, yang kita ingat pada saat kita mendapatkan kesulitan adalah kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa hadana wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.